Is caring tentang Ausbildung. Genau. Hai, perkenalkan nama aku Heidi. Semua, lo ganteng aku. Nama aku Milkin Sembiring. Nama Christopher Siregar. Nama aku Nama aku Cindy Sijabat. Aku Tiki Roses Manurung. Aku Kezia guysnya. Panggilnya Kes aja. Umur 24. Umur 24. Emang umur harus juga ya? Umurnya tahun ini 21, bentar lagi. Muka gue 21, lebih malah. Umur aku 20 tahun. 20 tahun. It's complicated. Tuhan, masih jomblo. Sekarang lagi masih sendiri sih. Pengen mencintai diri sendiri dulu, nggak bisa berbagi. Terus udah ada. Taken ya. Udah taken. It's complicated. That's all. Next. Satu saya single. Jones. Jomblo. Jomblo happy. Bukan jomblo ya, jomblo sama single itu beda. Sekarang aku lagi di servis, Di housekeeping. tapi abteilung asli aku adalah Koshin. Koh. Aku sekarang lagi di departemen resepsionis, tapi masih 1 minggu sih. Masih housekeeping. Sekarang masih housekeeping. Anak-anak hampir semuanya housekeeping karena lagi corona gini guys. Sekarang saya di divisi kushe, jadi di dapur saya koki. Apa tuh gaji? Kita tuh nggak dapat gaji di sini. Anjay gaji. Nggak dapat gaji aku di sini anak. Gaji berapa? Apa ya? Aku tuh nggak dapat gaji. Itu bukan gaji namanya karena belum kerja, masih training. Itu harus sebutin angka atau gimana? Gimana ya ngomongin gaji, pokoknya stres gitu. Gak usah ngomongin gaji lah. Pokoknya kalau kalian hemat, kalian bisa bantu orang tua lah di kampung gitu. Itu bukan gaji, namanya kalau bahasa Jerman itu Taschengeld. Taschengeld itu uang saku lah gitu. Gaji anjir. Enggak, itu rahasia dikit lah, enggak banyak lah. Gaji itu personal ya. Di hotel ini kebetulan agak banyak sih dari yang lain. Cukup kalau untuk makan sehari-hari cukup lah. Gaji cukup lah untuk kehidupan sehari-hari. Tapi untuk bukan untuk foya-foya ya, untuk foya-foya mah jauh. Untuk makan bakso, ayam geprek, Emang ada bakso geprek? ada buat sendiri. You're here not very that bad. Masalah budaya udah dulu, masalah pakaian. Kalau kita di sana kan pakaian kita rapi, boleh empat bagian-bagian dalam gitu. Kalau di sini, Follow up aja sih kultur-kultur di sini. Coba pakai tisu. apalagi kalau summer gini kan, mending pakai kacamata ya kalau keluar. Culture bawa tas belanja ketika ke supermarket, menyapa orang. Budaya di Jerman itu aneh ya kalau dibandingkan. Budaya di Jerman sangat beda dengan negara kita. Mereka di sini sangat menjaga privasi. Mereka juga tidak mudah dekat dengan orang lain, terutama dengan orang asing yang bukan negaranya. Ini sih cuma makanan doang. Kalau budayanya sih di Indonesia juga ada ini juga, nggak ada bedanya. Pakai baju yang agak terbuka mah udah biasa sih. Jadi cuma makanan doang sih. Berteman dengan orang Jerman di sini agak lebih susah ya, karena orang itu kayak lebih tertutup. Terus culture, kalau misalnya kita dikasih makanan enak gak enak tuh bilang aja enak gitu. Oh ini yang paling penting di Jerman itu nggak boleh nanya-nanya gaji. Jadi gitu. Jadi budaya orang itu satu itu di Jerman itu kalau nanya gaji orang itu marah. Beda banget lah, namanya Asia sama Eropa beda banget lah. Nanti kalian orang Indonesia yang mau kesini kalau baru nyampe di Jerman, Perjuangan juga sih buat nyesuaiin budaya doang. 1 tahun tuh nggak cukup lah, 1 tahun nggak cukup. Belum bisa 100% memahami orang sini tuh maunya apa. Beda-beda orang juga. jangan kaget ya nengok orang Jerman ada nanti di jalan tiba-tiba gitu, tiba-tiba pakai pakaian gak sopan lah, gak usah kaget. Di sini tuh biasa karena budaya mereka memang kayak gitu. Gimana ya kayak gitu ya. Pasti ada susah, ada senang. Cuman seperti lebih banyak susahnya memang. Kalau sukanya sih di sini tuh hidupnya pasti beda lah sama di Indonesia. Kita udah cari duit sendiri juga, jadi bisa beli apapun sesuka hati kita gitu, pakai uang sendiri. Itu sukanya. Perasaan-perasaan yang nggak pernah sebelumnya aku rasakan, terutama dulu perasaan makan. Makan itu terus tersiksa aku kalau makan di sini betul. Ya pertama ya di pekerjaan lah jelas, karena di sini sistem kerjanya jauh berbeda dengan di Indonesia, karena mereka di sini sangat disiplin. Kita harus gerak cepat juga, jadi berbeda lah etos kerjanya dengan negara kita. Pengalamannya pasti banyak, pengalaman yang baru. Pokoknya kenal dunia baru, walaupun teman baru belum ada begitu susah.
Sedih guys. Udah pasti ada buruk sama senangnya, tapi seimbang sih menurutku. Jadi tergantung kita sendiri. Selama 1 tahun di sini, gue pribadi ya suka dukanya adalah buruknya lu jadi harus lebih hati-hati karena ini bukan negara lu, jadi harus hati-hati gitu lah. Kalau dukanya paling bahasanya doang. Terus itu dia tadi belum dapat teman baru. Mungkin karena kita yang tertutup juga dan mereka juga tertutup, jadi belum jumpa itu titik temunya begitu. Kadang-kadang itu kurang garamnya lah. Enak. Makan siang BK, makan malam BPK. Sekarang ya kayak gitulah. Enggak. Sekarang semirin perut. Orang Indonesia itu kalau marah, dia mungkin sampai sebulan kemudian, sampai setahun kemudian itu dia masih ingat. Kalau orang Jerman tuh misalnya marah hari ini, ya udah selesai hari ini, jadi besok nggak dibawa-bawa lagi. Dia emang nggak bakal ingat-ingat lagi tuh. Oke aja sih, bisa diikuti. Tapi masalahnya itu adalah sampai sekarang masih terkendala di bahasa gitu. Karena orang ini kadang-kadang ngomong macam kereta api nggak punya rem. Gitu ya kan? Buam. Language, karena it's very hard to communicate with others. That is the biggest obstacle in here. Kalau masalah buruknya di bahasa sih. Bahasa itu paling penting kalau di sini. Lagi di pekerjaan, kalau kita kadang-kadang kerja sama orang Jerman nih, orang itu kan cepat. Apalagi orang itu nggak mau lambat-lambat kan. Jadinya kalau orang itu ngomong ini, ya kita harus cepat ngerti. Ya beda banget lah sama negara lu sendiri kan. Ini namanya negara orang. Lu pasti lebih banyak disusahkan gitu. Sini orang asing lebih disusahkan gitu guys, banding orang dalam. Curhat jadinya. Jadi dulu waktu baru sampai, waktu orang itu ngomong gitu terus nggak ngerti, ya kena marah atau enggak orang itu kesal, nggak langsung marah ke kita tapi kesal langsung gitu. Jadinya pun kita down gitu. Bahasa karena ini bukan negara lo, jadi kayak lo pasti bakal dipandang beda gitu, meskipun apa sih gaji atau apapun buat hidup lo mungkin sama kali ya, sama orang Jerman, cuman cara mereka men-treat lo tuh agak sedikit beda. Ya wajar sih menurut gua, karena bagaikan bule yang datang ke Indonesia pasti di-treatnya lebih beda kan, lebih spesial gitu atau gimana. Yang buruk-buruk itu normal terjadi, tapi karena memang passion aku di sini, jadi apapun itu yang terjadi sehari 2 hari ya lewat aja gitu, karena selalu ada yang baru gitu. Buat adik-adikku sekalian, Selain semangat buat belajarnya ya, karena ini bahasa memang susah sih. Buat menghafal semuanya itu susah. Open mind juga, jadi nyampe sini nggak terlalu shock. Pokoknya semangat aja deh buat belajarnya, semangat buat ujiannya. Jangan lupa gramatiknya. kawan-kawan kerabat yang mau ke sini, kalau mau ke Jerman, pikir dulu. Pikir lagi. Kalian harus memang betul-betul menguasai bahasa. Jadi jangan cuma sampai B1 aja. Banyak kan orang sampai B1. Kalau B1 itu memang tingkatannya untuk Ausbildung cukup lah. Tapi kalau di sini nggak cukup. Belajar aja setiap hari, dengerin aja podcast tentang Jerman tiap hari. Itu penting banget. Ketika lagi bawa motor atau mau les mau apa, itu bagus dengerin podcast Jerman, Huren, karena itu mau ngebantu banget waktu nanti tes ujian gitu. Jadi kuping kita lebih terbiasa dengan bahasa Jerman. Kehidupan di sini udah lumayan stres buat kita orang asing, apalagi kalau lo nggak bisa mental yang nggak kuat gitu ya. Pikir-pikir dulu lah, terutama kalau mau ke gastronomi ya. Kawanku yang masih les sama di kursusku dulu di Medan, semangat kalian. Jangan hanya lihat dari si A, si B, dia jalan-jalan ke Prancis, ke Belanda, kemana. Namanya juga sosmed pasti kita menunjukkan hal-hal yang baik kan. Tapi kan kita kan nggak tahu di belakang itu dia gimana, kan kita nggak tahu. Gastronomi itu emang lebih keras ya, gitu. Jadi kayak menurut gue gastronomi lumayan berat, tapi itu sudah yang paling enteng dibanding jurusan lain gitu. Kalau marah nggak usah takut. Kalaupun kita dimarahi, terus kita sakit hati, nanti orang itu sekitar 1 jam 2 jam lagi datang kok nanti minta maaf. Gitu. Orang Jerman itu gitu, minta maaf. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia kita yang minta maaf, yang dimarahi yang minta maaf. Di sini yang memarahi yang minta maaf. Jadi itu sih yang buat enak di sini. Oh ya, siapin mental juga, nggak ada gunanya juga sih kalian ngehafal itu semua kosakatanya, tapi nggak bisa ngomong karena mentalnya ciut gitu. Jadi mentalnya memang harus kuat sih. Kalau kita di sekolah, contoh di sekolah itu memang semua orang Jerman. Oke lah, yang ada sebagian Ausbildung yang memang kebanyakan Ausländer. Jadi enak sama-sama, nggak terlalu paham sama bahasa Jerman, jadi lebih enak berkomunikasi. Tapi kalau kayak kami, kelas semua orang Jerman, cuman kami Ausländer, itu yang susah. Jadi nanti orang itu bicara cepat, kami nggak ngerti kan, susah. Itu yang paling penting. Yang paling penting sih di bahasa ya. Jadi kuncinya itu banyak aja berlatih, kayak makan aja bikin. Yang kedua, belajar masak. Orang Indonesia yang mau ke Jerman itu harus belajar masak. Mau cowok, mau cewek, terserah. 3 kali sehari.
pelatih terus. Ada 4 modulnya diulang-ulang 3 kali minimal 1 hari. Untuk kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di tempat pekerjaan itu membutuhkan bahasa yang lumayan lah. Jadi yang bisa memang kita ngerti. Jadi kalau kita belanja minimal kita ngerti, karena di sini nggak mungkin kan orang lain kita suruh belanja. Jadi minimal kita pun harus tahu gitu. Minimal kehidupan sehari-hari lah. Nah, kalau tips dari gue, pinter-pinter cari temen meskipun dia sama-sama orang asing yang bukan dari Jerman, mau itu mungkin dari Ukraina atau dari Belgia sana atau Poland gitu, nggak apa-apa, yang penting orang asing juga ya lo bisa lo akrab sama dia, karena itu penting banget guys. Banyak informasi yang bakal lo dapat dari dia. Jadi bisa menolong juga. Jadi kan di sini kita sekolah sambil kerja. Jadi jangan kalian pikir di sini cuma enaknya gitu kan. Jadi kalau pas kerja itu memang benar-benar kerja, memang harus cepat, punktlich tepat waktu. Di Jerman itu yang paling penting tepat waktu ya. Kalau kita datang terlambat 3 kali dalam seminggu, contoh terlambat dapat surat peringatan. Jadinya kalau bisa itu datang 10 menit sebelum kerja. Jadi di sini nggak boleh malas, terus harus tanggung jawab sama pekerjaannya gitu. Yang paling penting itu. Mereka itu sangat menghargai waktu. Contohnya di sini kita kan telat 10 menit 5 menit nggak masalah. Kalau di Jerman nggak bisa, 1 menit terlambat aja itu bakal dimarahin, karena bagi mereka waktu itu sangat berharga gitu. Paling gak suka orang yang suka telat. Lagi masanya kayak gini, corona zeit gini kan ya, kalau kita gak serius kerja atau main-main gitu, fliegen sih nach Indonesia gitu. Udah itu aja, memang cuman itu kata-katanya, tapi sakit. Kemungkinan besar kalian nggak suka makan-makan di Jerman, jadi kalau sampai di sini nggak terkejut, jadi bisa masak sendiri. Itu belajar masak penting. Dari pengalaman aku 1 tahun di sini, yang nggak ada waktu kemarin kitchen juga handle sendiri aja tuh sanggup. Nih bukti-buktinya nih, trace-trace-nya. That's nothing. Apa ya? Ya gue tahu negara lu maju, tapi santai aja dong gitu. Di Jerman itu susah kalau nggak berjuang. Jerman biasa aja sih. Waduh. Wow.